Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah dugaan-dugaan rekayasa video CCTV dalam kasus Jessica kopi sianida. Dalam keterangan jumpa persnya, Otto menerangkan terkait novum dalam pengajuan PK Jessica. Otto menduga ada rekayasa terhadap CCTV yang menjadi petunjuk utama dalam persidangan kasus kopi sianida, yang mana telah memenjarakan Jessica dengan putusan hukuman 20 tahun penjara. Meski ajaibnya Jessica dibebaskan setelah 8 tahun menjalani penjara saja. Sebelum memaparkan uraian tentang fakta-fakta CCTV dalam persidangan yang direkayasa, Otto mengaku bahwa Rismond Sianipar menjadi ahli dalam hal ini. Menurut Rismond, ada unsur rekayasa dalam video CCTV, sebagaimana ditampilkan Christopher dan M. Nuh. Otto kemudian secara lengkap menjelaskan fakta-fakta rekayasa CCTV yang tidak sempat disadari mereka pada waktu persidangan tahun 2016. Dijelaskan Otto bahwa CCTV yang digunakan sebagai barang bukti petunjuk dalam sidang kasus kopi sianida, ahli JPU, ada indikasi kuat sengaja menggunakan CCTV yang tidak jelas gambarnya. Inilah penjelasan lengkap dari Otto Hasibuan. Mari kita simak dengan cermat. Akhirnya kami menyelidiki lagi. Kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terang aja kami menggunakan ahli itu Rismond Sianipar. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rismond Sianipar tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus membuktikan itu. Kami masih tetap mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa yang bisa terjadi adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada 2 ahli yang diajukan oleh pihak penyidik di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi M. Nuh. CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu minum. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7. Ya, kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat itu adalah high definition. Maksudnya sebenarnya tinggi. Bahkan dia katakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher. Tetapi apa yang terjadi di keterangannya M. Nuh, dan ini yang kita lihat diputar di diputar di persidangan itu sudah berubah. Sudah menjadi standar definition. Artinya kualitasnya menurun. Yang tadinya 1920 tinggal separuh, menjadi 960 kali 576 pixel. Otto menjelaskan bahwa akibat video CCTV yang mengalami penurunan resolusi, maka kemudian menuntun majelis hakim untuk mengikuti video yang kabur. Menurut Otto, tuntutan JPU terkait Jessica melakukan gerakan aneh, semisal memindahkan paper bag. Kekaburan gambar CCTV itulah yang kemudian dipakai majelis hakim untuk mengadili Jessica. Otto menjelaskan lebih lanjut bahwa ada CCTV yang diperlihatkan di persidangan yang alur waktunya sudah dipotong, alias dipangkas. Apa yang terjadi dengan ini? Jadi bayangkan aja, kualitasnya sebenarnya high definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standard definition sehingga kabur. Disinilah mulai terjadi. Karena kekaburan ini akhirnya kan hakim kan jadi nggak bisa melihat yang sebenarnya, dituntunlah. Ya ini kan inilah yang dipersoalkan di sana pada waktu itu. Ada yang mengatakan Jessica memindahkan centerpiece, ya di meja. Jessica memindahkan paper bag. Jadi sejalan Jessica mengambil sesuatu dari tas, masukkan ke gelas, ya. Dan kemudian paper bag memindahkan paper bag dari kursi dan sebagainya. Inilah yang menjadi ditayangkan seakan karena kekaburan ini nggak ada yang tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi lagi. Nah, akhirnya ahli menceritakan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya. Tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu. Mestinya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan dengan apa yang terjadi di CCTV. Nah, kekaburan inilah yang dipakai. Dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si Rismond bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif, ada yang berbeda antara Christopher dengan M. Nuh dan yang diputar dengan yang aslinya.
Tapi Risman mengatakan itu rekayasa. Karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 576? Di CCTV 9, itu ada 2 segmen, dipotong menjadi 2 segmen. Itu pada segmen pertama jam 15.35 dan jam 16.59. Ini waktu VIC disajikan. Ingat itu ya, gelas itu Vietnam Ice Coffee itu disajikan itu pada jam itu. Pada waktu disajikan itu dia standarnya itu adalah high definition. Ini bukan keterangan kami loh. Ini keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa. Cuma baru kami temukan sekarang perbedaan itu. Dulu sudah ada ini, tapi baru kami temukan sekarang. Nah, di segmen kedua di jam 16.59 dan di jam 18.25 waktu setelah VCVIC telah diminum oleh Mirna, terjadilah penurunan kualitas daripada CCTV ini. Ada segmen adegan pada video CCTV yang hilang, atau mungkin sengaja dihapus untuk mengaburkan bukti. Semisalkan gambar yang kemudian membingungkan ahli tekstologi atau ahli racun. Mereka bingung dengan warna gambar yang kabur, sehingga pada akhirnya membuat kesimpulan yang tidak normal. Otto juga mengatakan gambar yang berubah warna, sejumlah 37 gambar. Gambar-gambar yang mengalami penurunan kualitas, juga membuat saksi ahli bingung membuat analisis. Akhirnya apa yang terjadi? Si ahli toksologi akhirnya melihat warna yang berbeda-beda. Di sini sekarang berbeda gara-gara dimasukkan sesuatu katanya. Padahal perbedaan warna ini bukan karena gelasnya yang berubah warna, tapi karena kualitas gambarnya yang berbeda. Ya, kalau Risman mengatakan yang tadinya high definition diturunkan menjadi standard definition. Nah, kami masih mengatakan dugaan, tapi kalau Risman mengatakan itu adalah penurunan kualitas resolusinya, ya kan? Jumlah yang seperti ini ada 37. Ada 37 gambar yang berubah. Ya, yang aslinya high definition kemudian berubah menjadi standard definition. Pixelnya juga semua berubah semua. Nah, apa yang terjadi dengan adanya perubahan ini? Maka disinilah rekayasa itu akhirnya menuntun majelis hakim menjadi salah mengambil keputusan, menuntun saksi-saksi ahli menjadi salah mengambil keputusan, karena sebenarnya yang kami lihat di persidangan itu bukanlah ya rekaman yang sesungguhnya lagi. Otto kemudian menyinggung terkait video yang dimiliki Edi Darmawan, sebagaimana ia tunjukkan pada publik ketika diwawancara oleh Karni Ilyas. Otto mempertanyakan mengapa video tersebut bisa dimiliki Edi Darmawan, dari mana ia dapatkan video itu. Selain itu, Otto juga menyampaikan bahwa, kalau dulu pada waktu persidangan, dapat ditemukan video-video yang ada sudah dipotong-potong, maka hakim pasti sudah bebaskan Jessica. Termasuk juga yang diambil si Darmawan Salihin ini menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa ada di tangan Darmawan Salihin? Tentu dia bertanya, kita minta tadi asal-usulnya CCTV dari mana? Nggak ada yang bisa menunjukkan, saksi pun nggak ada. Tapi pertanyaan kita, kenapa itu ada di tangan Darmawan Salihin? Padahal isi CCTV yang ada di Oliver. Kalau itu diambil oleh penyidik, kenapa bisa di tangan Darmawan Salihin? Dan itu pengakuan dari Darmawan Salihin yang ada dalam rekaman pembicaraan wawancara antara Darmawan Salihin dengan Karni Ilyas. Dan itu fakta yang ditonjolkan kepada Jessica. Kok tiba-tiba dia keluarkan? Kalaulah dulu itu dikeluarkannya, bahwa memang itu sudah terpotong-potong, pasti hakim membebaskan Jessica. Pasti. Kalau dia bilang, Pak, itu nggak asli lagi karena buktinya ada di tangan saya, itu nggak asli lagi dan tidak lagi kronologisnya sama. Jadi kalau satu peristiwa terpotong-potong, puzzle-nya hilang kan? Disampaikan pula bahwa, ternyata menurut Rismon Sianipar, ada segmen waktu tertentu yang hilang pada video CCTV, misalkan pada saat Agus menyiapkan kopi Dabrangga yang mengantarkannya. Nah, Rismon juga nanti akan menjelaskan bahwa ada suatu jam tertentu ketika siapa yang menyiapkan makan minuman? Agus Triyono dan yang buat itu Rangga. Ya, di situ di proses Rangga membuat kopi itu ada terhilang juga beberapa CCTV-nya. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebenarnya yang ada, tapi oleh Rismon mengatakan ini hilang nih, gitu, terhilang dia. Kenapa?
Kalaulah itu muncul, mungkin kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah memang kopi itu waktu di baristernya sudah ada suatu racun? Apakah di Agus Riono? Tapi dengan hilangnya peristiwa ini menjadi cukup dugaan buat kita untuk membuktikan bahwa bukan Jessica yang melakukannya.